Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas sebuah causal method yang berbasis constraint, ya, yang bernama PC algorithm. Jadi PC ini adalah singkatan dari dua nama orang yang memperkenalkan, Peter dan Clark. Keduanya ini adalah profesor di Carnegie Mellon University. Nah, pada PC algorithm ya, nanti diberikan sebuah dataset, ada dua tahap yang dilakukan, ada dua fase yang dilakukan untuk mengestimasi sebuah causal method. Outputnya adalah CPDEC ya, jadi sama seperti GES, sama seperti greedy equivalent search. Outputnya adalah CPDEC, Markov equivalence class dari sekumpulan DEC. Ya. Jadi dua fase tersebut di PC itu nanti adalah diberikan inputnya dataset ya. Nanti ada dua tahap. Tahap pertama yang diestimasi adalah skeleton ya. Skeleton itu ingat sebuah kerangka hubungan antar variabel ya dalam konteks graf tanpa berpikir arah hubungannya, tanpa berpikir causal directionnya ya. Jadi nanti bentuk real dari sebuah skeleton adalah undirected graph ya. Umpamanya nanti seperti ini ya, tidak ada arah di sini, tidak ada arah hubungan. Ya, kemudian tahap selanjutnya adalah mengestimasi berdasarkan skeleton yang kita dapat ini, itu kita estimasi arahnya, arah causal directionnya. Umpamanya ditemukan seperti ini. Nah, ini kita temukan arahnya. Ini proses dua tahap yang dilakukan oleh PC algorithm ya. Jadi idenya nanti bagaimana kita bisa mendapatkan dari sini, dari dataset ke skeleton ya. Itu nanti kita berangkat dari fully connected graph ya. Jadi lebih detailnya lagi, kira-kira seperti ini ilustrasinya ya secara umum. Nanti kita berangkat dari fully connected graph ya. Jadi diberikan sebuah dataset umpamanya dataset D yang terdiri dari 4 variabel gitu ya. Dataset D dengan 4 variabel ya. Nah, kita transform menjadi fully connected seperti ini ya. Terhubung semuanya, complete ya. Complete graph ya. Kemudian dari complete graph ini kita estimasi nanti menggunakan conditional independent test ya. Conditional independent test. Dapatlah umpamanya bentuknya seperti ini. Kemudian nanti kita arahkan. Di sini orientasi ya. Oke. Jadi ini ilustrasi dari PC algorithm secara umum. Nah, di sini nanti kita akan lihat bahwa di mana sih constraint base-nya itu di sini ya. Di sini ada aturan-aturan ya. Conditional independent test ini prinsipnya kita menggunakan konsep dispersion ya yang kita bahas di awal semester ini ya. Dispersion ya. Deconnected dispersion itu kita gunakan di sini. Ya, baik. Ya, kita recap sedikit konsep independensi ya sebelum kita masuk ke algoritmanya. Jadi kita berbicara independensi. Independensi ini berarti berbicara hubungan antar dua variabel. Dua variabel itu dikatakan independen ya. Dalam konteks hubungan korelasi berarti tidak berkorelasi ya. Jika ya umpamanya kita diberikan dua variabel X dan Y, jika kita mengetahui ya knowledge tentang X ini itu tidak memberikan kita information yang lebih atau pengetahuan akan variabel Y ya. Jadi mereka independen, tidak ada hubungan sama sekali. Kita diberikan dua variabel X dan Y, kita tahu nilai X itu tidak memberi kita pengetahuan apapun tentang Y, dan sebaliknya kita tahu Y juga tidak memberi pengetahuan apapun tentang X. Jadi independen ya, tidak ada korelasinya. Notasinya jelas seperti ini. Oke. Nah, independensi itu ada implikasinya dalam konteks probabilitas. Ini beberapa implikasinya.
Jadi jika kita tahu bahwa X itu independen dari Y, ya, maka probabilitas dari X ya, dengan nilai tertentu ya, mengetahui ya, atau given diberikan nilai variabel Y dengan nilai tertentu itu adalah ya probabilitas dari X itu sendiri ya. Karena kita tidak ada hubungan antara X dan Y ya. Ya, mengetahui X ini tidak menambah informasi tentang Y dan sebaliknya mengetahui nilai Y ya itu tidak menambah informasi tentang X, maka ya di sini probabilitasnya adalah probabilitas X itu sendiri ya tanpa ada unsur campur tangan dari nilai Y gitu. Oke. Kemudian sebaliknya juga sama ya, probabilitas dari Y dengan nilai tertentu ya mengetahui atau diberikan nilai X ya, dengan nilai tertentu itu ya probabilitas Y itu sendiri tanpa ada campur tangan atau unsur dari X ya. Nah, sekarang join probabilitasnya itu probabilitas dari X dan Y di sini itu karena dia independen kita hanya perlu hasil perkaliannya, produknya ya. Probabilitas dari X dikalikan probabilitas dari Y ya, ini bentuk independensinya. Kemudian kalau konteks nanti kita berbicara fungsi ya, maaf ini harusnya fungsi G ya, typo. Jadi probabilitas dari joint probability ya dari X dan Y dalam konteks fungsi F dan G ini umpamanya fungsi linear atau non linear itu sama seperti ya yang ini tadi ya. Jadi hasil fungsi F dikalikan hasil fungsi G gitu. Ini untuk mengatakan bahwa ini bisa fungsi apapun di sini gitu. Ini independency ya. Nah, sekarang berbicara tipe data dari variabel X dan Y ya. Jika X dan Y itu continuous dengan distribusi Gaussian atau normal ya. Itu kalau X dan Y independen, maka covariance atau korelasi dari X dan Y itu nol ya. Ya, independensi itu implikasinya adalah kalau mereka nilainya kontinu dan Gaussian ya, Gaussian normal distribution, maka covariance dan correlation-nya itu nol ya. Tidak ada hubungannya. Ini dalam kondisi yang ideal ya gitu. Kemudian jika mereka adalah binary variable ya, discrete ya, sebagai menyebut kualitatif variable, umpamanya sakit tidak sakit, lulus tidak lulus dan yang serupa ya, seperti itu. Maka ketika X dan Y itu independen, maka kita punya RD ini disingkatan ya, risk difference ya, nanti bisa dilihat bagaimana sih cara menghitung quantity ini. Kemudian log dari risk rasionya ya, kemudian juga dari odds rasionya antar variabel tersebut semuanya nol ya. Ya, ini untuk ini sebuah penekanan ya, bahwa ketika dua variabel itu independen, baik dia kontinu dan discrete, itu tidak ada hubungannya ya. Hubungan antara variabel kontinu itu biasanya direpresentasikan melalui covariance atau correlation ya, antar discrete variable itu bisa dengan quantity ini. Baik, selanjutnya tadi independen ya, independensi. Sekarang independensi yang bersyarat, ya, kondisional. Ya. Jadi kita lihat, umpamanya kita diberikan 3 variabel ya, diberikan 3 variabel X, Y, dan Z. Kita katakan di sini bahwa X dan Y itu independen, condition on Z. Condition on Z kita notasikan seperti ini. X dan Y itu independen bergantung pada ya, nilai Z ya, atau mengetahui nilai Z ya. Kita mengatakan hal ini jika ya, kita mengatakan X itu independen dari Y given Z, jika kita mengetahui Z, ketika kita mengetahui nilai Z ya, itu X dan Y itu menjadi independen karena kita mengetahui nilai Z. Ingat, independen antara X dan Y artinya
ya, X tidak lagi memberikan informasi tentang Y, tidak ada efeknya lagi. Begitu juga dengan sebaliknya, Y juga tidak memberikan lagi informasi atau knowledge tentang X. Ya. Jadi ini seperti independence yang tadi, yang sebelumnya antara X dan Y ya. Jadi X tidak lagi mempengaruhi, tidak ada lagi memberi knowledge atau informasi tambahan terhadap Y. Nah di sini sama, X dan Y itu dikatakan independen, tapi independensi ini setelah ya, kita mengetahui nilai Z, setelah kita mengetahui eksistensi dari Z. Gitu. Nah implikasinya apa dalam konteks probabilitas? Ini yang pertama, ya. Probabilitas dari X given, ya, given atau condition on Y dengan nilai tertentu dan Z nilai tertentu, ya, itu nilainya adalah probabilitas dari X given Z saja. Kenapa? Begitu kita mengetahui nilai Z, ingat, Y tidak lagi ada impact pada X, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sama saja dengan probabilitas dari X given Z, Y-nya hilang karena kita sudah mengetahui nilai Z. Ya. Tidak perlu lagi nilai Y-nya. Ini adalah conditional independency. Ya. Ingat kita di sini fokus X dan Y-nya ya, dua variabelnya itu. Given variabel ketiga, yaitu Z. Kemudian join probabilitasnya ini, X dan Y, ya, given nilai Z, ya, given Z dengan nilai tertentu, itu karena dia independen, bisa kita tulis adalah seperti ini, produknya antara, produk atau perkalian ya, hasil perkalian dari probabilitas dari X nilai tertentu, given atau mengetahui nilai Z dengan nilai tertentu, dikalikan probabilitas dari Y, given nilai Z tertentu. Gitu. Baik, kemudian join probabilitas dari ketiganya, ya, itu adalah bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Join probabilitas antara X, Y, dan Z dengan nilai tertentu masing-masing itu adalah probabilitas dari X dan Z. Ya. Ini join probabilitas dari X dan Z. Kemudian probabilitas dari Y dan Z dengan nilai tertentu dibagi probabilitas dari Z. Ya. Jadi ini seperti produk ini tadi over segala bukan segala kemungkinan Z ya. Jadi ini semata-mata nilai Z tertentu. Jadi ya seperti ini saja, seperti yang kita lihat. Ya, jadi join probabilitas dari X dan Z, Y dan Z dibagi Z. Ya. Sekarang dalam konteks fungsi ya sama, ini masih join probability dalam konteks fungsi. Kalau hubungan X dan Y, Z tadi itu adalah dengan fungsi F, bisa linear, non-linear, atau fungsi apapun ya. Kemudian ini Y dan Z-nya fungsi G, maka dia adalah produk dari F dan G. Nah, jika X dan Y ini adalah vektor, adalah kumpulan variabel ya, X1, X2, X3, dan seterusnya, ya ini tetap berlaku semuanya, ya, tidak masalah. Jadi ini tinggal kita extend saja, begitu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang memperhatikan tipe datanya. Jika X dan Y itu adalah continuous ya, dan mereka adalah terdistribusi secara normal dan Gaussian, maka kita bisa lihat bahwa ketika X dan Y independent given Z, maka conditional covariance dan conditional korelasinya itu juga 0. Ya. Conditional covariance dan conditional correlation juga 0. Nah ini adalah partial correlation ya. Jadi ini koefisien dari Y(X) titik Z ini itu 0. Apa maksudnya? Jadi ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, umpamanya di sini kita punya dua koefisien ya. Kalau di machine learning kita umpamanya pakai theta 1 itu untuk X plus theta 2 itu untuk Z gitu umpamanya ya. Nah, yang dimaksud beta di atas itu adalah koefisien yang menempel di X ini. Ya.
koefisiennya menempel di X itu nilainya 0 ya. Artinya ketika hubungan antara Y dan X ya, itu ketika kita mengetahui nilai Z, maka ini menjadi nilai θ1 adalah 0. Jadi ini tidak ada lah, dianggap tidak ada begitu ya. Seperti yang tadi hubungan tadi ya. Oke, jadi ini bentuknya seperti ini yang dimaksud dengan beta Y X titik Z itu ya. Kemudian ketika mereka binary variables ya seperti tadi, jadi risk difference-nya, risk ratio, odds ratio-nya itu conditional ya, condition on Z itu semuanya 0, tidak ada hubungannya. Baik, itu tadi recap ya, kita perlu mengingat kembali apa yang kita pelajari, karena di situ nanti basis constraint yang akan kita gunakan ketika itu adalah basis constraint yang digunakan oleh PC algorithm gitu. Ya, tadi sudah saya sempat jelaskan secara singkat di awal bagaimana ide dari PC algorithm. Jadi yang pertama adalah mencari skeleton ya, mencari skeleton menggunakan conditional independent test ya. Kalau datanya binary ya, X dan Y, dataset itu terdiri dari binary variable, kita bisa menggunakan big contingency table ya, bisa menggunakan chi-square test ya. Kemudian kalau variabel di dataset kita itu Gaussian ya, multivariate Gaussian ya, kumpulan dari Gaussian variables, dan kita berasumsi linear system ya, linear ya, itu kita bisa menggunakan tadi partial correlation ya. Ini adalah conditional independent test ya. Itu kita lakukan untuk ya berangkat dari fully connected, itu istilah di deep learning ya. Di sini disebut complete graph. Complete graph itu artinya setiap variabel terhubung satu sama lain ya. Kita berangkat dari complete graph, sejumlah variabel yang ada di dataset umpamanya ada 4 ya. Itu kemudian menggunakan conditional independent test ya, kita dapat skeletonnya ya. Jadi di sini kita lihat ada proses memangkas mengurangi hubungan-hubungan ini berdasarkan conditional independent test ya. Jadi nanti kita lihat yang mana yang independence itu kita hapus. Yang mana independence itu kita hapus ya. Dan di sini independensinya kondisional ya. Yang mana independence condition on variabel yang lain kita hapus. Contohnya ini momennya adalah hasilnya. Tahap selanjutnya adalah orientasi. Dari skeleton yang didapat itu kita lakukan orientasi ya. Nanti ini targetnya tidak semua edge di sini itu harus ada arahnya, kan ingat outputnya adalah CP-DEC. CP-DEC itu kumpulan di dalam sebuah CP-DEC itu bisa ada undirected dan directed edges bersamaan ya. Jadi nanti bisa di sini semua directed, sebagian directed dan sebagian undirected itu bisa. Oke, itu ide dari PC algoritma. Ada 2 step. Cari skeleton, kemudian orientasi. Ya. Nah, ini kalau kita jabarkan ya. Kalau kita jabarkan lagi. Jadi tahap pertama itu adalah buat sebuah complete undirected graph ya. Sejumlah variabel yang ada di dataset. Kemudian ya kita melakukan conditional sebelum kita melakukan melakukan conditional independent test, tahap pertama itu kita melihat dari graf tersebut ya, mana yang unconditionally independent ya. Jadi tanpa conditioning set ya, tanpa kita mengkondisikan pada variabel lain, kita lihat mana yang sudah independen ya. Ya, jadi kita bisa lihat dari datasetnya gitu, bisa kita estimasi gitu. Kemudian selanjutnya
Jadi kita bisa begini aja, dari step 1 ya, itu pertama membuat complete undirected graph, kemudian selanjutnya langsung kita melakukan conditional independent test gitu aja ya, bisa biar lebih sederhana. Oke, yang di sini kita tanpa conditioning set, kita melihat mana yang unconditionally independent ya, mana yang unconditionally disparated ya. Kita lihat dulu kita pernah lakukan itu. Jadi unconditional itu tanpa mengkondisikan pada variabel tertentu mana yang sudah independen gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan kondisi ya, melakukan conditioning ya. Kita melakukan conditioning pada variabel tertentu. Nah, di sini itu berurutan ya. Ya, jadi di sini pada step 3 ini kita melakukan mulai mengkondisikan pada satu variabel ya, satu variabel yang lain ya. Jadi di sini kita bertahap, kita lihat ya, ini untuk setiap pasang variabel yang ada di graf tersebut ya, yang ada di variabel yang ada di dataset tersebut. Kita melihat bagaimana kalau mengkondisikan pada satu variabel itu apakah X dan Y independence. Kalau independence maka kita eliminasi edge tersebut ya. Jadi kita melihat antara variabel ini dan ini ya. Itu kalau kita mengkondisikan pada variabel yang ini, mereka independen tidak gitu. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan conditional independent test ya. Melakukan kita mengestimasi partial correlation-nya. Jadi dari data tersebut kita estimasi partial correlation, dapatlah matriks begitu ya. Itu kita lihat nilai partial correlation antara variabel ini ya, ini dan ini ya, ini mengetahui variabel yang ketiga ini. Bagaimana nilai partial correlation-nya ya? Kalau dia 0 maka mereka independen, kita hapuskan ya. Jadi di sini tidak ada gitu. Ya, ini kita hapuskan. Gitu ya. Jadi itu yang di langkah 3. Nah, itu dilakukan untuk semua pasang variabel yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menambah conditioning setnya, kita naikkan gitu. Yang tadi kita mulai condition on-nya itu hanya berdasarkan satu variabel saja ini ya. Kita akan tambah nanti berdasarkan dua variabel ya. Jadi kita fokus kepada variabel umpamanya 1 dan 2 ini, tapi conditioning setnya itu adalah variabel ketiga dan keempat di saat yang bersamaan. Ingat, conditioning setnya ya itu harus adjacent ya, harus yang merupakan variabel-variabel yang berhubungan dengan variabel 1 dan 2, karena sekarang kita sedang fokus di variabel 1 dan 2. Jadi ingat adjacent ya, adjacent artinya yang berhubungan. Kita lihat variabel 3 dan 4 ini punya link ya, ke variabel 2 ya. Ini artinya adjacent. Pokoknya yang penting adjacent terhadap variabel 1 atau variabel 2 yang sedang kita lihat ini ya. Terhadap variabel 1 dan variabel 2. Ini kebetulan variabel 3 dan 4 itu tetangga atau adjacent dengan 1 dan 2 gitu. Baik. Ya. Jadi yang kita fokus adalah tetangganya. Jadi ini kita sebut Z ini ya terhubung ke salah satu dari X dan Y ya, tetangganya. Nah, langkah 4 ini kita naikkan ya. Dari tadi hanya satu, kita lihat langsung dua variabel, dan ingat Z dan W itu juga terhubung ya. Keduanya terhubung ke X atau ke Y. Ya, jadi kuncinya harus adjacent ya, tidak perlu terhubung ke X dan Y semua. Tidak harus dan gitu ya, tapi ini boleh salah satunya or gitu. Ya. Kemudian nanti kalau kita hasil estimasinya ya dari partial correlation tadi, kalau umpamanya ini continue ya, continue variable, ini kita melihat bahwa mereka independen, maka kita hapuskan garis edge ya, hubungan antara X dan Y. Jadi nanti umpamanya ini X, ini Y ya, berdasarkan variabel Z dan W ini ya, mereka independen,
maka ini dihapus. Terus dilakukan. Jadi nanti ininya dari 1 saja, ya, jumlah conditioning setnya, ukurannya naik jadi 2. Terus ya, tergantung jumlah variabelnya berapa, nanti jadi 3, ya, jadi Z, W, dan Q, ya. Terus nanti naik terus hingga sudah maksimal. Dan ingat, kuncinya adalah bahwa conditioning setnya ini harus tetangga, ya, ke salah satu dari X atau Y, minimal itu. Terus dilakukan sampai tidak ada lagi conditioning set yang memungkinkan, ya, sudah maksimal begitu, itu berhenti. Dapatlah kita nanti skeleton. Ya, dapatlah kita nanti nilai skeleton. Setelah dapat skeleton, ya, yang kita lakukan adalah orientation, mengarahkan skeleton tadi yang bisa diarahkan, tidak semua bisa. Nanti sisanya tidak apa-apa, undirected, tidak ada arahnya, karena ini adalah CP-Deck. Markov equivalence class, ya. Nah, cara mengarahkannya bagaimana? Kita fokus kepada triplet, ya, kepada 3 variabel. Ya. Kita lihat 3 variabel, ya. Jika hubungan ketiga variabel itu seperti ini, ya. Umpamanya nanti kita temukan X, Z dan Y. Umpamanya kita punya variabel seperti ini hubungannya, ya. Ini umpamanya skeleton yang kita temukan. Contohnya seperti ini, ya. Dan kita tahu bahwa Z ini, ya, Z ini bukanlah variabel, ya, yang saya ulangi, ya. Kita umpamanya punya bentuk seperti ini, X, Z dan X, Z, dan Y, dan ini X dan Y tidak ada hubungannya, jadi kita tidak punya, kita lihat di atas ini, X dan Y tidak ada H-nya, ya, yang ada X ke Z, Z dan Y, gitu. Dan kita tahu bahwa Z ini, ya, itu bukan variabel yang membuat X dan Y disparated, ya. Nanti kita lihat contohnya, ya. Maka kita nanti arahkan seperti ini. Kita arahkan seperti ini, ya. Kemudian nanti langkah selanjutnya, kalau kita punya umpamanya seperti ini, ya, umpamanya tadi seperti ini. Nah, ini umpamanya skeleton yang kita punya lah, umpamanya seperti ini. Kita nanti arahkan, yang pertama kita umpamanya lihat yang ini dulu, ya. Kita lihat X, Z, dan Y. Dan kita tahu bahwa Z itu bukanlah variabel yang membuat X dan Y disparated atau independent, maka kita arahkan seperti ini. Ini disebut V-structure. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya bentuk seperti ini, ya, X, Z, dan W hubungannya seperti ini, ya. Step berikutnya ini kita lakukan propagasi. X ke Z sudah ada arahnya, dan kalau kita punya bentuk seperti ini, Z ke W ini belum ada arahnya, bisa kita lanjutkan seperti ini. Ya, ini bentuk propagasinya, ya. Jadi kita menentukan arah berikutnya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana contoh yang umpamanya variabel tersebut tidak bisa diarahkan? Umpamanya tadi kita coba di sini Y, di sini W, ya. Bentuknya umpamanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini skeleton yang ditemukan umpamanya. Kemudian umpamanya lagi kita punya variabel tambahan di sini, ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini umpamanya kita temukan seperti ini V-structure, kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kenapa Q, X, dan Z itu Q ke X-nya tidak ada arahnya. Umpamanya kita perhatikan Q, X, dan Z. X ini umpamanya adalah variabel yang membuat mereka deconnected, ya, dependent, ya, berdasarkan tesnya. Maka kita tidak bisa mengarahkan Q ke X, ya. Nanti kita lihat contohnya step by step, ya, gitu. Ini gambarannya dulu, ya, gitu. Jadi ini nanti di sini Q dan X tetap undirected, ya. Dan ini bentuk CP-Deck-nya. Baik, ya. Ini cara PC algorithm mengorientasi. Oke, kita lihat ilustrasinya, ya.
Oke, sebelumnya ini adalah asumsi yang dipegang oleh PC algorithm. Ini asumsi yang dipakai menjadi dasar banyak menjadi aturan-aturan ya, menjadi standar yang dipakai banyak causal method gitu ya. Jadi nanti causal method itu namanya causal method A ya, itu menggunakan berasumsi namanya causal Markov condition, faithfulness condition. Kalau PC itu menggunakan ketiganya. Nanti ada metode lain yang menggunakan salah satunya saja atau salah duanya gitu dan seterusnya. Ya, saya ke ilustrasinya dulu ya. Jadi ini kita bahas di akhir saja. Ini contohnya. Ya. Ini adalah contohnya. Oke, umpamanya kita diberikan sebuah dataset D. Ya, diberikan sebuah dataset D, kemudian asumsi ya, ini umpamanya kita tahu true modelnya yang mengenerate dataset D tersebut. Pada prakteknya kita tidak punya informasi tentang ini. Ini hanya untuk contoh saja. Oke, pada prakteknya kita hanya punya dataset D dan kita bisa mengestimasi partial correlation-nya. Kalau ini data kontinu ya. Dari situ kita melakukan conditional independent test. Dari situ kita mengestimasi skeleton dan kemudian melakukan orientation. Ya, tapi di sini umpamanya kita tahu true modelnya yang mengenerate dataset D. Kita tahu bahwa di dataset D itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 variabel Z, Q, W, X, dan Y ya. Dan ini adalah, dan nanti kalau kita hitung correlation matrix-nya ya, dan partial correlation-nya, itu kita bisa lihat hubungannya adalah seperti ini aslinya ya, aslinya seperti yang kita lihat di sini. Nah sekarang menggunakan PC algorithm ya, kita coba estimasi causal modelnya, CP-DEC-nya ya, berdasarkan hubungan yang kita lihat di sini. Oke, ingat ini langkah pertama dari PC, membuat complete undirected graph. Ini. Kan kita punya 5 variabel Z, Q, W, X, dan Y, kita hubungkan semuanya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, ini sesuatu yang di sini kita berikan, tapi pada prakteknya kita tidak tahu. Makanya kita sebut unknown true model. Oke, bayangkan ini undirected complete graph pada step awal. Kemudian kita cek di sini, kita lakukan tes ya, mana yang independent tanpa conditioning set. Dari mana? Ya kita lihat partial correlation matrix-nya ya. Kita lihat ya. Jadi tanpa conditioning set itu mana yang independent. Ya. Nanti pada prakteknya begitu ya, berdasarkan correlation matrix, berdasarkan partial correlation gitu. Nah, tapi di sini bisa kita lihat di sini kita bisa bandingkan dengan true modelnya karena kita ini untuk contoh gitu. Kita lihat ya hubungan setiap variabel yang ada di sini itu tanpa conditioning set tidak ada yang independen. Ya. Ya. Artinya ketika kita conditioning on empty set ya, ya benar ya tadi seperti tadi ya saya sampaikan tanpa conditioning set itu tidak ada yang independen ya. Jadi umpamanya kita lihat di sini setiap pasang variabel itu ini dependent ya. Ya. Ini dependent X dan Z dan X itu juga dependent, Z dan Y itu dependent ya. Z dan W itu jelas dependent ya. Ya, coba rekan-rekan teman-teman lihat di slide yang awal ya, bagaimana konsep deconnected dan dispersion ya. Ya, jadi ini semuanya itu dependent ya.
Oke, jadi karena kita tidak temukan pasang variabel, dua variabel yang unconditionally independent, ya, maka grafnya tidak berubah. Selanjutnya, ya, ini tadi langkah pertama, ya, kita mengkondisikan pada satu variabel dulu, ya. Kita lihat setiap pasang variabel, gitu ya. Umpamanya z dan q condition on x, ya, itu dan seterusnya dilakukan. Nah, ini contohnya kita lihat, ya, q dan w. Q dan w ini, ya, itu disparated, ya, atau menjadi independen given z, ya, given z. Kita lihat, ya, ini fork, ya, teman-teman. Kalau buka slide yang agak awal itu, ini bentuknya fork, ya. Hubungan ketiga ini kalau kita berikan variabel di tengah sini, maka keduanya menjadi independen, ya. Jadi ini q dan w itu disparated ketika mengetahui z, maka kita bisa hapus eliminasi h dari antara q dan w yang tadi sebelumnya kita punya di sini, maka kita hapus sini, ya. Oke, kemudian kita ingat-ingat, ya, apa variabel yang membuat q dan w tadi disparated, ya. Itu kita simpan ke dalam sebuah set, ya, S namanya. S, ya, itu adalah sebuah set. Ini kita tambahi indeks q dan w, artinya ini adalah set, ya, isinya adalah sebuah variabel yang memisahkan q dan w. Ini seperti memori saja, catatan kita, ya. Itu yang memisahkan apa? Yang memisahkan adalah z. Kita catat, ya, untuk gunanya nanti waktu ketika orientasi. Jadi SQW ini adalah subset variabel. Subset itu bisa 1, ya, bisa 2, ya, dan seterusnya. Tapi di sini X tidak membuat Q dan W disparated, ya. Artinya di sini bisa lebih dari satu variabel yang memisahkan, membuat Q dan W independen. Oke. Nah, kita terus cari, ini kan baru Q dan W. Kita cek setiap pasang variabel, gitu. Jadi ini memang lumayan kompleks, ya. Oke, selanjutnya kita melihat variabel lain, ya. Kita melihat setiap pasang variabel lain itu kita cek lagi. Nah, ini kita cek sekarang z dan y, z dan y. Ya. Ini z dan y itu independen ketika kita mengetahui nilai x. Jadi maka kita hapuskan. Tadi kan di sini ada h, ya, antara z dan y itu dihapuskan. Jadi kita lihat, ya, kita perhatikan path-nya ini. Ya. Kalau kita tahu nilai x, maka ini blok, ya. Ini di blok jalur ini. Jadi menjadi disparated, menjadi independen antara z dan y karena path-nya ini itu di blok di sini, ya, independen, ya. Jadi informasi tentang z tidak lagi menambah informasi pengetahuan untuk y dan sebaliknya karena ini sudah block by x, ya. Jadi kita hapus, tadi ada di sini, ya, di atas tadi. Kalau teman-teman perhatikan ini sudah dihapus, ya.